Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngumpul lagi di mari buat bincang-bincang santai ya. Santai terus. Ini alhamdulillah ada saudara kita yang namanya, kenalin diri. Ya, perkenalkan, nama gua Askal Askia. Dari kampus mana nih? Gua dari kampus UPH. Wah, Universitas Pelita Harapan, ada di Tangerang. Boleh. Nah, sebelumnya juga saya mau kenalin diri dulu nih ya. Nama saya Gatan Nazagi dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jauh ya? Alhamdulillah jauh. Jadi pada kesempatan kali ini saya sendiri mau bincang-bincang sama saudara Askal tentang keuangan negara atau keuangan publik. Jadi Kal, lu kalau dengerin masalah keuangan publik yang ada di benak lu, yang notice di otak lu tuh apa? Waduh, banyak tuh kan. Nah, salah satunya apa ya? Coba. Salah satunya tuh kayak korupsi tuh. Banyak Korupsi, tuh di berita tuh korupsi. Negara ini nggak ada habisnya ngomongin korupsi. Terus juga pajak. Oke, Kan pajak. banyak tuh protes-protes pajak masyarakat kayak gimana-gimananya ya kan. Terus sama satu lagi tuh lembaga BPK tuh, Badan Pemeriksa Keuangan tuh. Oke. Jadi dari Askal sendiri udah nyambungin ke 3 pokok ya. 1 korupsi, 2 apa tadi? Itu BPK apa yang 3 pajak. Oke. Jadi sebelum kita ngomongin ketiga dulu, jadi gue mau motong dulu kalau di negara ini ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini undang-undang ini dibuat karena kenapa? Sebelumnya ada undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 8 Kal. Nah, isinya itu mengatur tentang negara mengatur keuangan publiknya sendiri. Kenapa diganti? Kenapa direformasi? Karena di undang-undang tersebut masih ada celah untuk melakukan kecurangan. Nah, dibuatlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini gunanya untuk memperbaiki sistem mengatur keuangan publik di negara ini, katanya untuk memperbaiki. Nah, gue mau sebutin lagi poin-poinnya nih selanjutnya. Ada apa aja sih di UU nomor 17 tahun 2003 ini? Yang pertama ada negara meliputi atau mempunyai wewenang, hak dan kewajiban semua yang berkaitan dengan uang. Nah, contoh nih Kak, gue mau... Ada apaan tuh contohnya? Ada apaan? Nih, contohnya waktu kemarin negara bikin uang nominal 75.000. Nah, itu kan langsung dari negara yang bikin. Nah, negara punya hak, punya wewenang. Betul lah, ulang tahun tuh ya. Hah? Ulang tahun Indonesia. Gue pengen ngambil nggak bisa tuh. Nah, sulit. Emang limited, parah. Susah. Ya, lanjut ke poin nomor 2 nih Kak, dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ada apaan tuh? Situ ada presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nah, ini ada sangkut pautnya sama yang lagi angkat-angkatnya di negeri ini nih, yaitu RUU Cipta Kerja, yang bahkan sampai sekarang masih ada demonya nih Jakarta, dimanapun di daerah manapun. Teman-teman kita juga pada ikut demo ya? Iya, yang kemarin ikut demo kan? Ikut gua tuh tanggal 8 Oktober. Wah iya, sama gue juga ikut yang di Jakarta. Nah, ini kenapa ada sangkut pautnya RUU Cipta Kerja? Karena RUU ini yang membuat idenya yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara, pengelola keuangan negara. Nah, kenapa masyarakat berbondong-bondong mendemo RUU Cipta Kerja ini? Karena menurut masyarakat RUU Cipta Kerja ini tidak menguntungkan masyarakat, baik dari segi pekerja ataupun buruh, malah menguntungkan dari segi investor. Nah, maka di poin RUU Cipta Kerja yang disorot ini yaitu hilangnya hak-hak para pekerja atau buruh, seperti hak cuti lahiran atau hak cuti kecelakaan, dan juga adanya hilangnya pesangon dari perusahaan ke buruh yang di PHK. Nah, itu merugikan parah itu. Ya, merugikan. Makanya pada masyarakat pada demo menolak RUU Cipta Kerja ini. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengatur adanya anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, atau kita bisa sebut APBN dan APBD. Ini biasanya
kalau di APBN yang mengatur adalah presiden dan DPR. Kalau di daerah gubernur di daerah setempat dan juga di DPRD daerah setempat. Nah, biasanya jangka APBN dan APBD ini jangkanya itu mengatur 1 tahun. Nah, kalau untuk masalahnya sendiri di APBN selama ini menurut gue sih nggak ada. Tapi kalau di APBD kita kelas balik tahun 2015 ada korupsi itu ya. Bisa bilang gitu. Ada kejadian di DKI Jakarta waktu Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2015 nih. Jadi ada masalah dengan DPRD DKI Jakarta waktu mengatur APBD DKI Jakarta. Sekitar 72,8 triliun APBD dirancang untuk belanja tahunan DKI Jakarta di tahun 2015. Kenapa jadi masalah? Karena Ahok menyadari adanya permainan curang, adanya penggelapan dana APBD DKI Jakarta di tahun 2015 oleh DPRD DKI Jakarta. Jadi Ahok merasa ini ada yang janggal nih. Jadi dia bisa tegang, marah dia tuh tahun 2015 tuh. Kalau di masalah APBD itu doang, menurut gua. Lanjut ke poin 4, ada mengatur pajak negara dan daerah. Nah, sebelum masuk ke masalahnya, gue mau nyebutin dulu pajak itu apa. Pajak itu adalah seperti kontribusi rakyat yang wajib diserahkan kepada negara. Bentuknya pungutan uang. Nah, ini digunakan untuk kemajuan di negara itu sendiri. Misalkan kita ngasih uang nih, ngasih pajak ke negara bakal mengalokasikan bentuk pajak itu ke fasilitas-fasilitas umum seperti jalanan atau jembatan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk masalahnya ini sendiri yang paling fenomenal sih masalah Gayus Tambunan. Lu tahu kan tuh pasti Gayus Tambunan. Nah, terkenal banget tuh di situ dia sampai kabur ke Bali. Nah, itu sih yang menurut gua masalah pajak terbesar di Indonesia ya, paling fenomenal itu Gayus Tambunan. Jadi itu poin-poin dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Kak. Kalau menurut gua ini bukan untuk mereformasi pengelolaan keuangan negara atau publik di Indonesia sendiri, malah semakin memperparah sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya makin parah juga sih kalau menurut gua iya. tuh. Kalau kayak gitu mah. Jadi emang harapannya ke depannya sih semoga para elit semakin baik aja harapannya, semakin baik kepada negeri enggak ini. Maksudnya harapannya itu kepentingan dari pemerintahnya juga, tapi harus mendahulukan kepentingan masyarakatnya, terutama rakyat yang susah. Kayak gitu. Oke, jadi ya mungkin segitu aja kali ya untuk podcast kali ini. Dari gue salam kata Nazagi. Di sini ada siapa? Gua Askaldia. Oke. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Haji Masai.